Haduh, haduh, haduh. Hari yang paling ditakuti negara tetangga akhirnya telah tiba. Teman-teman, selama puluhan tahun kekayaan alam Indonesia dikuras habis, lalu diolah di luar negeri dan mirisnya dijual kembali ke kita dengan harga yang mahal. Bayangin teman-teman, Singapura kaya raya tanpa punya sumur minyak, sementara kita hanya bisa pasrah saat uang kita mengalir ke rekening asing. Namun, di bawah komando tegas Presiden Prabowo, permainan kotor itu resmi berakhir. Melalui kebijakan hilirisasi Indonesia, menegaskan tidak mau dirugikan terus-menerus, rakyat Indonesia layak sejahtera dari kekayaan alamnya. Sudah cukup bangsa kita dikadalin, kini saatnya Indonesia yang menentukan arah permainannya. Ya udah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Saya tegaskan kembali, kita harus melaksanakan hilirisasi. Tidak ada tawaran tentang hal ini. Semua komoditas kita akan kita olah di Republik Indonesia. Semuanya. Saudara-saudara. Kita ekspor nih. Ini kita ekspor ke China. Dan Indonesia nomor 1 dunia. Kenapa kita hilirisasi? Itu maksudnya Bapak Presiden. Maaf, banyak yang tidak bahagia dengan Indonesia kita kawal menuju superpower. Negara lain tidak bahagia, dia ganggu kita. Di medsos kita dia ganggu. Ini, kemudian CPO. Kita nomor 1 dunia. Ini nomor 1, ini CPO nomor 1 dunia. Kita olah ini, kita kuasai 60%. Bayangkan Anda bekerja keras memeras keringat, tetapi setiap kali menerima gaji, uangnya tidak dibawa pulang ke rumah, melainkan dititipkan di dompet tetangga karena dianggap lebih aman. Ironisnya, saat rumah Anda bocor, Anda terpaksa berutang ke tetangga tersebut dengan bunga yang mahal. Faktanya, skandal ekonomi seperti inilah yang terjadi pada devisa negara kita selama berpuluh-puluh tahun. Sungguh sebuah sistem kekeluargaan antar negara yang sangat dermawan. Tentu saja dermawan bagi stabilitas mata uang mereka, sementara rupiah kita harus babak belur di rumah sendiri. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ini bahasa Indonesia. Tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu diterjemahkan. Harus dilaksanakan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah perintah Undang-Undang Dasar. Kita perang kemerdekaan dengan Undang-Undang Dasar ini. Dan logikanya, ini kekayaan kita. Masa kekayaan kita? Ya, diolah, diambil, dijual ke luar negeri, hasil jualannya tidak ditaruh di Indonesia. Masuk akal atau tidak? Langkah tegas pemerintah untuk memaksa dana ekspor ini pulang kampung kini memicu ketegangan ekonomi di kawasan ASEAN. Menurut Anda, apakah langkah tangan besi ini sudah tepat demi harga diri bangsa, atau justru berisiko merusak hubungan diplomatik kita? Simak pembahasan ini sampai akhir. Sebelum kita membedah lebih jauh, mari kita satukan barisan terlebih dahulu. Klik tombol subscribe, berikan like pada video ini, dan bagikan tautannya ke seluruh grup media sosial Anda. Langkah kecil Anda hari ini bukan sekedar mendukung saluran ini, melainkan sebuah gerakan kolektif untuk menyebarkan kebenaran, membuka mata publik, dan memperkuat solidaritas kita sebagai rakyat yang menuntut transparansi. Mari kita buktikan bahwa algoritma digital hari ini bisa digerakkan oleh persatuan rakyat, bukan oleh modal besar para mafia migas atau oknum pejabat yang hobi memarkir asetnya di luar negeri. Sudah terlalu lama remah-remah kekayaan kita bocor akibat kebijakan yang bermental terjajah. Mari kita tunjukkan bahwa penonton di channel ini tidak bisa lagi ditipu oleh sandiwara politik yang itu-itu saja. Sebagai bentuk nyata bahwa gerakan sadar kedaulatan ini ada dari Sabang sampai Merauke, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana Anda sedang menonton video ini. Mari kita lihat, wilayah mana yang paling kompak dan siap mengawal masa depan ekonomi bangsa ini. Teman-teman, menurut kalian bagaimana nasib ekonomi Singapura dan Malaysia setelah Indonesia resmi menutup total keran energi mentahnya? Dan apakah Indonesia akan bangkit lalu akan menjadi raja ASEAN? Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Pernahkah Anda membayangkan sebuah skenario ekonomi yang terdengar seperti lelucon, tetapi sayangnya harus kita telan sebagai kenyataan pahit selama berpuluh-puluh tahun?
Ada sebuah negara tetangga yang ukurannya bahkan tidak lebih besar dari Pulau Batam, tidak memiliki satupun sumur minyak bumi di tanahnya, namun berhasil menjadi salah satu pusat penyulingan dan perdagangan minyak terbesar di dunia. Sementara di selatannya, ada sebuah negara kepulauan raksasa bernama Indonesia, pemilik jalur laut paling strategis dan cadangan energi yang melimpah, tetapi masyarakatnya harus mengantri di pom bensin untuk membeli bahan bakar dengan harga yang terus bergejolak. Untuk memahami mengapa ketimpangan ini bisa terjadi, mari kita gunakan analogi sederhana yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda adalah seorang petani durian yang memiliki kebun sangat luas di desa. Pohon durian Anda berbuah sangat lebat setiap musimnya, dengan kualitas nomor 1 yang berdaging tebal dan manis. Namun karena Anda tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut buah-buah tersebut ke kota besar, tidak tahu cara mengemasnya agar terlihat mewah, dan tidak memiliki lemari pendingin untuk mengawetkannya, Anda akhirnya memilih jalan pintas yang mudah. Anda menjual seluruh hasil panen durian mentah tersebut kepada seorang tengkulak di pinggir jalan raya dengan harga yang sangat murah. Tengkulak ini tidak memiliki satupun pohon durian di rumahnya. Dia hanya modal ruko yang bersih, alat pengupas yang modern, kotak plastik yang cantik, dan jaringan distribusi ke supermarket mewah. Setelah membeli durian dari Anda, si tengkulak membawanya ke ruko, mengupasnya, mengemasnya dengan rapi, lalu menjualnya kembali ke masyarakat kota dengan harga yang melonjak hingga 10 kali lipat. Ironi yang paling menyedihkan adalah ketika keluarga Anda sendiri di desa ingin menikmati durian kupas yang bersih dan siap makan, Anda terpaksa pergi ke ruko si tengkulak dan membeli durian dari hasil tanah Anda sendiri dengan harga yang sangat mahal tersebut. Dalam skenario ini, Anda jelas mengalami kerugian ganda. Anda kehilangan potensi nilai tambah yang besar dari produk yang Anda hasilkan sendiri, sekaligus harus membayar mahal untuk menikmati hasil bumi dari tanah Anda sendiri. Itulah gambaran nyata dari hubungan dagang antara Indonesia dan Singapura yang telah mengakar selama lebih dari setengah abad. Indonesia adalah si petani durian yang kaya raya, tetapi kurang fokus pada pengolahan. Sementara Singapura adalah si tengkulak cerdas yang memanfaatkan situasi tersebut untuk meraup keuntungan luar biasa dari isi perut bumi kita. Selama ini, kita secara rutin mengekspor minyak mentah yang diambil dari perut Sumatera, Kalimantan, hingga Natuna, langsung ke kompleks kilang minyak raksasa di Pulau Jurung, Singapura. Mengapa harus dibawa ke sana? Karena kapasitas kilang minyak di dalam negeri yang dikelola oleh Pertamina sudah usang dan kapasitasnya tidak pernah bertambah secara signifikan dalam waktu yang sangat lama. Akibatnya, ketika konsumsi bahan bakar di dalam negeri terus melonjak seiring bertambahnya jumlah kendaraan, kita terpaksa mengimpor kembali produk minyak yang sudah matang dan siap pakai dari Singapura. Sektor pengolahan dan perdagangan energi sirkular inilah yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi mesin uang rahasia yang menyumbang persentase sangat besar bagi produk domestik bruto dan stabilitas mata uang dolar mereka. Sementara rupiah kita seringkali harus tertekan akibat beban biaya impor energi yang luar biasa besar setiap tahun. Ini bukan sekedar kebijakan biasa. Ini adalah deklarasi kedaulatan ekonomi dan harga diri bangsa. Presiden Prabowo menunjukkan kepada kita semua bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang bersih dan berani. Oleh karena itu, mari kita dukung agar kekayaan alam Indonesia tidak bocor ke tangan-tangan orang yang serakah. Teman-teman, silakan tulis dukungan kalian di kolom komentar. Kita tunjukkan bahwa rakyat di belakang pemimpin yang berani dan jujur. Melihat lingkaran setan yang merugikan tersebut, perubahan strategi yang radikal menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Indonesia tidak bisa terus-menerus menjadi bangsa yang kaya akan bahan mentah tetapi mandul dalam industri pengolahan. Oleh karena itu, fokus utama kebijakan saat ini adalah mengubah peta permainan secara total. Strateginya tidak lagi sekadar berfokus pada bagaimana cara mendirikan kilang minyak konvensional yang memakan waktu dan biaya besar, melainkan beralih ke sektor di mana Indonesia memegang kendali penuh atas bahan bakunya, yaitu industri kelapa sawit atau crude palm oil, CPO. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia yang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar global, Indonesia memiliki kartu as yang tidak dimiliki oleh negara tetangga manapun. Strategi inilah yang melahirkan program biodiesel mandiri, mulai dari pencampuran 40% bahan bakar nabati atau B40, hingga target agresif menuju B50. Melalui inovasi ini, kelapa sawit yang biasanya hanya diekspor mentah-mentah kini diolah di dalam negeri untuk diubah menjadi bahan bakar solar, bahkan bensin nabati. Ini adalah langkah hilirisasi ekstrim yang dirancang untuk memukul mundur ketergantungan kita terhadap impor BBM berbasis fosil dari kilang-kilang di luar negeri. Secara logika ekonomi,
Jika kita mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan kita dari kebun sawit sendiri, maka aliran dana ratusan triliun rupiah yang biasanya terbang ke luar negeri untuk membeli bensin dapat ditahan di dalam negeri. Langkah ini tentu saja mengirimkan gelombang kejutan bagi pusat perdagangan energi di Singapura. Selama ini, kilang-kilang minyak raksasa di Pulau Jurong beroperasi dengan kapasitas penuh karena mereka tahu Indonesia adalah pasar konsumen yang sangat besar dan selalu lapar akan pasokan BBM. Ketika pasokan minyak mentah dari Indonesia mulai dibatasi dan pada saat yang sama permintaan impor BBM kita merosot ke titik terendah, kilang-kilang tersebut mulai menghadapi masalah kelebihan kapasitas. Marin keuntungan para broker saham dan spekulan minyak di bursa Singapura pun otomatis menyusut tajam. Namun, mengandalkan sawit saja tentu tidak cukup jika kilang-kilang minyak fosil yang kita miliki di dalam negeri dibiarkan menua dan tidak efisien. Disinilah modernisasi kilang melalui program Refinery Development Master Plan, RDMP, dipacu tanpa kompromi. Kilang-kilang tua seperti yang berada di Balikpapan dan Cilacap dipaksa untuk meningkatkan kapasitas produksi harian serta meningkatkan standar kualitas hasil sulingannya agar setara dengan standar internasional. Targetnya sangat jelas, Indonesia harus bisa memasak makanannya sendiri di dapur sendiri, tanpa perlu menyewa koki dari negara tetangga untuk mengurus isi perut kendaraan rakyatnya. Jika kita membandingkan potensi ini di atas meja geopolitik, posisi tawar Indonesia kini berbalik 180 derajat. Malaysia, yang berada di posisi kedua sebagai produsen sawit dunia, menghadapi kendala fatal berupa keterbatasan lahan. Wilayah geografis mereka sudah hampir jenuh dengan perkebunan, sehingga mereka tidak memiliki ruang lagi untuk berekspansi secara masif tanpa merusak hutan lindung mereka. Sementara itu, Singapura sama sekali tidak memiliki lahan pertanian ataupun sumur energi. Ketika Indonesia melesat maju dengan program energi hijau berbasis sawit, nikel untuk baterai kendaraan listrik, serta pemanfaatan energi panas bumi terbesar di dunia, para tetangga kita mulai sadar bahwa masa-masa di mana mereka bisa mendikte ekonomi Indonesia telah resmi berakhir. Kebijakan tegas ini bukan sekadar program kerja di atas kertas seminar, melainkan sebuah deklarasi bahwa raksasa ekonomi Asia Tenggara yang selama ini tertidur, kini telah bangkit dan siap mengambil kembali mahkota kepemimpinannya. Kini kita sampai pada ruang belakang dari permainan ekonomi makro yang paling krusial, namun seringkali luput dari perhatian masyarakat awam. Ini adalah urusan dana hasil bumi kita sendiri yang selama berpuluh-puluh tahun salah alamat saat disimpan. Isu ini berkaitan erat dengan devisa hasil ekspor atau yang biasa disingkat sebagai DHE. Di masa lalu, aturan mengenai dana ini begitu longgar, sehingga menciptakan sebuah skandal ekonomi yang sangat ironis di mana kekayaan alam kita dikuras habis, tetapi keuntungan finansialnya justru dinikmati oleh perbankan negara tetangga. Mari kita bedah alurnya dengan logika yang sangat sederhana. Ketika sebuah perusahaan tambang batubara besar di Kalimantan mengeruk isi bumi kita, atau perusahaan kelapa sawit raksasa di Sumatera memanen buah sawitnya, mereka tentu akan menjual komoditas tersebut kepada pembeli internasional, seperti di Cina, India, atau Eropa. Pembeli luar negeri ini membayar menggunakan mata uang internasional, yaitu dolar Amerika Serikat. Uang dolar hasil penjualan kekayaan alam Indonesia inilah yang disebut sebagai devisa hasil ekspor. Secara nalar, karena komoditas yang dijual berasal dari tanah air kita dan merusak lingkungan kita, uang dolar tersebut seharusnya kembali masuk ke dalam negeri, disimpan di Bank Indonesia atau bank-bank nasional, untuk memperkuat otot mata uang rupiah. Namun, apa yang terjadi selama bertahun-tahun sebelum adanya tindakan tegas saat ini? Banyak pengusaha besar kita, setelah menyisakan lubang-lubang tambang raksasa di daerah, justru memilih untuk memarkir uang dolar hasil ekspor mereka di bank-bank luar negeri, terutama di Singapura. Mereka membuka rekening deposito raksasa di sana karena tergoda oleh fasilitas kerahasiaan yang ketat, stabilitas mata uang yang terjaga, serta sistem perpajakan yang sangat longgar bagi dana asing. Jalurnya sangat tidak adil. Batubara digali di Indonesia, rakyat lokal mendapatkan debu dan polusinya, tetapi uang dolarnya terbang dan disimpan dengan aman di Singapura untuk membantu membiayai likuiditas perbankan di sana. Bank-bank di Singapura kemudian menggunakan uang dolar milik pengusaha Indonesia tersebut untuk memberikan pinjaman dengan bunga murah kepada industri mereka sendiri, atau yang lebih menyakitkan, dipinjamkan kembali ke pengusaha Indonesia dengan bunga yang mahal. Ini adalah bentuk penjajahan ekonomi modern yang kita lakukan secara sukarela. Oleh karena itu, pemerintah kini mengambil langkah tegas tanpa kompromi dengan menerapkan aturan kewajiban penempatan DHE di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Para pengusaha ekspor dipaksa untuk memulangkan dolar mereka ke sistem perbankan nasional. Jika ada perusahaan yang membandel atau mencoba bermain kucing-kucingan,
Sanksi administratif yang dijatuhkan sangat berat, mulai dari denda besar hingga pencabutan izin ekspor secara permanen. Hubungan antara masuknya dolar ini dengan dompet rakyat kecil sangatlah langsung dan nyata. Ketika pengusaha ekspor diwajibkan membawa pulang dolar mereka, maka pasokan dolar fisik di dalam negeri menjadi melimpah. Berdasarkan hukum pasar, saat pasokan suatu barang melimpah, harganya akan turun. Dalam konteks ini, nilai dolar akan melemah dan nilai tukar rupiah kita akan menguat serta menjadi jauh lebih stabil. Jika rupiah kita kuat, harga barang-barang pokok yang bahan bakunya masih impor, seperti tahu, tempe, hingga barang elektronik dan transportasi, tidak akan melonjak naik. Daya beli masyarakat kecil pun otomatis terlindungi dari badai inflasi global. Selain memperkuat rupiah, kembalinya dana raksasa yang diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah ini ke dalam negeri memiliki dampak beruntun yang luar biasa bagi investasi. Perbankan dalam negeri yang kebanjiran likuiditas dana segar akan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif. Pabrik-pabrik baru bisa dibangun, proyek infrastruktur strategis seperti sekolah dan rumah sakit bisa didanai tanpa harus selalu mengandalkan utang luar negeri yang baru, dan yang paling penting, jutaan lapangan kerja baru bagi generasi muda akan terbuka lebar. Ketika kebijakan ini ditegakkan dengan tangan besi, Singapura adalah pihak yang paling merasakan kepedihan mendalam. Sektor finansial mereka yang selama ini terlihat berkilau di panggung dunia, salah satunya disokong oleh aliran dana gratisan dari para pengusaha Indonesia yang tidak nasionalis. Kini, ketika keran gratisan itu ditutup rapat oleh Jakarta, para bankir di sana harus memutar otak mencari sumber dana baru. Langkah berani ini adalah sebuah manifesto kemerdekaan ekonomi nasional yang menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia tidak lagi sudi menjadi sapi perahan finansial bagi kemakmuran negara tetangga. Kita adalah pemilik sah dari kekayaan alam ini, dan sudah saatnya uang hasil bumi tersebut pulang ke rumahnya sendiri untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, sebuah bangsa yang besar tidak boleh hanya menjadi penonton di pinggir lapangan. Indonesia, dengan segala bentangan cakrawala, gugusan pulau, dan limpahan kekayaan alam dari ujung Sumatera hingga Merauke, sudah saatnya berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Keinginan untuk berdikari bukanlah sebuah retorika utopis yang didengungkan saat perayaan kemerdekaan semata, melainkan sebuah kebutuhan mutlak bagi kelangsungan hidup anak cucu kita di masa depan. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, adalah harga mati yang harus kita perjuangkan bersama sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. Namun, perlu kita tegaskan kepada dunia bahwa langkah tegas Indonesia dalam mengamankan aset-aset strategisnya, memperketat aturan devisa, dan melakukan hilirisasi ekstrim bukanlah sebuah deklarasi untuk mencari musuh. Kita tidak sedang membangun tembok permusuhan dengan negara tetangga atau kekuatan global manapun. Sebagai bangsa yang cinta damai dan menjunjung tinggi diplomasi, kita hanya sedang melakukan sesuatu yang sudah lama tertunda, memperjuangkan keadilan bagi bangsa ini. Kita hanya sedang menuntut hak kita sebagai pemilik sah dari kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi pertiwi. Sudah terlalu lama kita menjadi penonton yang lugu saat hasil bumi kita dikeruk, dibawa ke luar negeri, diolah di sana, dan dijual kembali kepada kita dengan harga yang menjerat leher rakyat kecil. Memperjuangkan agar nilai tambah dari kekayaan tersebut dinikmati oleh buruh, petani, nelayan, dan generasi muda Indonesia bukanlah sebuah kejahatan geopolitik. Itu adalah wujud dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam situasi transisi dan perjuangan ekonomi yang penuh dengan tekanan dari berbagai arah saat ini, tantangan terbesar kita justru seringkali datang dari dalam rumah kita sendiri. Ketika sebuah bangsa mulai menunjukkan taringnya di panggung internasional, kekuatan-kekuatan yang merasa kepentingannya terganggu tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari celah untuk melemahkan kita dari dalam. Oleh karena itu, harapan terbesar kita saat ini adalah agar seluruh rakyat Indonesia selalu berada dalam kedamaian dan tetap bersatu padu. Kita harus menjadi masyarakat yang cerdas, yang tidak mudah diadu domba oleh narasi-narasi provokatif yang sengaja diembuskan untuk memecah belah solidaritas nasional. Sejarah telah mengajarkan kita dengan sangat pahit bahwa kehancuran kerajaan-kerajaan besar di masa lalu bukan karena kekuatan militer musuh dari luar, melainkan karena rapuhnya persatuan di dalam akibat politik pecah belah. Hari ini, di era digital yang serba cepat, ego kelompok, perbedaan pandangan politik, dan isu-isu sektarian sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak ingin melihat Indonesia maju. Kita harus menyadari bahwa di balik perbedaan warna kulit, suku, agama, dan pilihan politik, kita semua meminum air dari tanah yang sama dan bernapas di bawah langit yang sama. Kedamaian domestik adalah fondasi utama dari kedaulatan ekonomi.
Tanpa adanya stabilitas dan kedamaian di dalam negeri, mustahil kita bisa membangun industri yang kuat dan fokus menghadapi tantangan global. Apabila fondasi persatuan itu kokoh dan seluruh kebocoran ekonomi berhasil kita tambal, maka impian besar kita bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diraih. Melihat Indonesia kembali bangkit menjadi macan Asia. Istilah macan Asia bukanlah sekadar julukan gagah-gagahan di atas kertas, melainkan sebuah simbol kekuatan ekonomi, kemandirian teknologi, dan ketahanan militer yang disegani oleh kawan maupun lawan. Menjadi macan Asia berarti kita memiliki daya tawar yang tinggi di meja perundingan internasional. Kita bukan lagi negara yang bisa didekte atau diancam dengan sanksi ekonomi saat kita ingin melarang ekspor bahan mentah kita. Kita menjadi pusat pertumbuhan baru yang menentukan arah kebijakan di kawasan regional. Ketika Indonesia berbicara, dunia akan mendengarkan. Ketika Indonesia melangkah, lanskap ekonomi global akan ikut bergerak. Menuju ke arah sana, jalan yang harus ditempuh tentu tidak akan bertabur bunga, melainkan dipenuhi dengan batu terjal dan badai tekanan internasional. Para pemimpin kita yang saat ini berada di garis depan, yang sedang berjuang mengambil keputusan-keputusan nekat demi memutus rantai ketergantungan asing, membutuhkan bahan bakar utama yang bernama dukungan rakyat. Pemimpin tanpa dukungan rakyat yang solid bagaikan jenderal yang maju ke medan perang tanpa pasukan, mereka akan sangat mudah dipatahkan oleh tekanan kartel dan kekuatan global. Oleh karena itu, mari kita, seluruh elemen masyarakat Indonesia, mulai dari mahasiswa yang kritis, buruh yang bekerja keras di pabrik, petani yang menjaga ketahanan pangan di sawah, para akademisi, pengusaha lokal, hingga aparatur sipil negara, bersatu padu untuk terus mendukung dan mengawal para pemimpin kita yang sedang berjuang demi kedaulatan bangsa. Dukungan kita tidak harus berupa pujian buta, melainkan berupa kerja nyata di bidang kita masing-masing, menjaga kondusivitas lingkungan, serta terus menyuarakan narasi persatuan di ruang-ruang publik dan media sosial. Kita harus mengawal setiap kebijakan hilirisasi, setiap rupiah devisa yang pulang kampung, dan setiap jengkal kedaulatan energi agar benar-benar tersalurkan untuk kesejahteraan rakyat kecil, bukan untuk segelintir oligarki baru. Mari kita kesampingkan ego-ego sektarian yang selama ini memperlambat gerak maju kita. Mari kita bangun sebuah gerakan kesadaran nasional bahwa kita adalah bangsa yang besar yang ditakdirkan untuk memimpin, bukan untuk mengekor. Dengan semangat berdikari yang menyala di dalam dada, keadilan yang terus diperjuangkan tanpa rasa takut, persatuan rakyat yang tidak tergoyahkan oleh adu domba, serta dukungan total kepada para pemimpin yang berintegritas, Indonesia akan melangkah pasti melintasi gerbang zaman menjadi macan Asia yang sesungguhnya. Rumah besar ini adalah milik kita, kekayaan ini adalah hak kita, dan masa depan yang gemilang adalah takdir yang harus kita rebut bersama. Tetap jaga kedamaian, pererat persatuan, dan maju terus pantang mundur demi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih banyak masih bersama Tiang Politik, channel milik kita bersama. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini dan berdiskusi. Jadi, teman-teman diperbolehkan untuk menulis tanggapannya, opininya secara bebas. Tapi ingat teman-teman, jangan mencaci maki siapapun. Gunakan bahasa yang baik dan kata-kata yang bijak. Tunjukkan kepada mereka semua orang yang masih pesimis bahwa rakyat telah bersatu. Teman-teman, mari kita berdiskusi dengan santai. Kebijakan ekonomi tegas yang diambil oleh Presiden Prabowo merupakan langkah yang sudah lama dinantikan oleh bangsa ini, teman-teman. Kita semua tahu, selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam pola ekonomi yang merugikan dirinya sendiri. Kita kaya akan sumber daya alam, tetapi justru negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang menikmati keuntungan terbesarnya. Lah kok bisa teman-teman? Gimana ini? Mari kita bedah bersama-sama. Teman-teman, biar nggak jadi monolog, teman-teman silakan berkomentar. Masukkan pendapatnya, masukkan opininya di kolom komentar teman-teman. Mungkin teman-teman memiliki pandangan yang lain. Teman-teman, sangat tidak logis jika kita menjual minyak mentah secara murah ke luar negeri, lalu kita membelinya lagi dalam bentuk bensin dengan harga yang jauh lebih mahal. Memaksa pengolahan bahan bakar di dalam negeri atau yang biasa disebut hilirisasi dan beralih ke biodiesel berbasis sawit adalah solusi nyata untuk menghentikan ketergantungan ini, teman-teman. Uang rakyat tidak habis lagi
mengalir ke luar negeri hanya untuk membeli energi. Bayangkan teman-teman, bayangkan Singapura, negara tetangga kita, negara yang sering dikunjungi oleh bangsa Indonesia, oleh rakyat Indonesia. Negara itu tidak memiliki sumur minyak. Tapi mengapa? Oh, mengapa kita yang memiliki sumur minyaknya, mereka yang kaya raya? Ini mungkin bukan salah mereka, teman-teman. Ini adalah salah kita sendiri. Kita pasti harus memperbaiki ini, dan saya yakin teman-teman, Presiden Prabowo sedang berusaha memperbaikinya. Oleh karena itu, pantas beliau beberapa hari ini mendapatkan banyak serangan dalam tanda kutip dalam media sosial, seperti dibully, disalah-salahkan terus, setiap pidatonya dianggap selalu blunder, padahal beliau ingin menenangkan rakyatnya. Teman-teman, jangan mudah terprovokasi. Pemerintah sedang bekerja untuk memperbaiki PR-PR negara ini. Teman-teman, kekayaan alam yang dikeruk dari bumi Indonesia adalah hak seluruh rakyat. Hak kita semua, teman-teman. Hak anak cucu kita semua. Oleh karena itu, sudah sepantasnya devisa hasil ekspor wajib disimpan di bank-bank nasional. Karena selama ini, teman-teman, katanya banyak uang-uang yang diparkir di Singapura. Kok iso ngono, teman-teman. Padahal jika uang dolar tersebut hasil penjualan tadi dimasukkan ke bank kita, ke bank nasional, itu akan membuat nilai tukar rupiah akan menjadi stabil. Lalu apa dampaknya? Dampaknya harga barang-barang pokok di pasar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil, gitu teman-teman. Jadi kenapa ya banyak sekali pengusaha-pengusaha nakal, oknum lah, yang kurang mencintai negerinya, padahal dia kaya raya dari bumi Indonesia. Kenapa menyimpan uang saja tidak mau di dalam negeri, padahal efeknya itu membuat rakyat menjadi aman karena harga barang-barang pokok akan stabil. Inilah yang ingin diperbaiki oleh presiden kita, teman-teman. Apalagi belum lama ini ada kabar under invoicing. Bayangin teman-teman, selama puluhan tahun negara kita rugi ribuan triliun. Padahal teman-teman, uang sebanyak itu bisa buat bikin apa saja, bisa buat bikin pabrik. Kalau ada pabrik, nanti ada lowongan kerja. Itu membuat pengangguran akan berkurang. Lalu bisa buat bikin jalan lebih baik. Kalau jalannya bagus, perekonomian akan berputar. Itu teman-teman. Indonesia itu tidak pernah kekurangan uang, teman-teman, sebenarnya. Hanya saja kekurangan orang jujur, orang yang berani, orang yang tulus bekerja untuk rakyat. Teman-teman, Indonesia adalah raksasa ekonomi di Asia Tenggara karena Indonesia memiliki segalanya. Apa saja? Indonesia memiliki nikel, Indonesia memiliki kelapa sawit, Indonesia memiliki batu bara, Indonesia juga memiliki gas dalam jumlah yang melimpah. Bayangkan teman-teman, di komoditas sawit saja pasokan dunia 60% dari Indonesia. Itu bisa menjadi daya tawar yang tinggi di kancah internasional, teman-teman. Karena apa? Kalau Indonesia ngambek dan tidak mau memberikan pasokan itu, banyak negara yang akan memohon-mohon. Tapi anehnya, bangsa kita sendiri banyak yang terprovokasi benci sama sawit. Kok bisa Bang Ir? Ya bisa, karena ada yang termakan hoak-hoak murahan, teman-teman. Kita melihat negara-negara Timur Tengah, teman-teman, seperti Arab Saudi. Dia kaya raya gara-gara punya minyak. Indonesia seharusnya juga bisa kaya raya karena punya kelapa sawit. Itu baru satu komoditas, teman-teman. Belum nikel, belum batu bara dan lain-lain. Jadi teman-teman, ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan untuk bangsa ini. Tidak semua negara, tidak semua wilayah bisa ditanami kelapa sawit. Indonesia bisa. Indonesia memiliki banyak
tempat yang bisa ditumbuhi kelapa sawit. Dan hanya di era Presiden Prabowo yang berani mengambil berjuta-juta hektar lahan sawit ilegal dan disita diambil untuk negara. Jadi teman-teman, mari kita optimis, kita kritik boleh teman-teman, tapi jangan mencaci maki karena itu akan menimbulkan pecah belah. Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu karena saya sedang pilek, agak nggak enak badan teman-teman. Jadi teman-teman, saya meminta tolong untuk subscribe channel ini, dukung channel ini, karena channel ini kita buat untuk kita semua, rakyat kecil, warga sipil biasa. Jangan lupa bagikan video ini ke saudara, ke kerabat, agar apa? Agar gerakan kita semakin besar. Mari kita gaungkan narasi persatuan. Indonesia harus bersatu, rakyat tidak boleh terpecah belah teman-teman. Aku, kamu, dan kita semua adalah saudara. Terima kasih, saya Irham, admin Tiang Politik, mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Merdeka, merdeka, merdeka. Jangan lupa bahagia.